Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kan dusta yang dibolehin. 1, dusta dalam perang. Masa perang kita jujur? Kami itu pasukannya jumlahnya sekian, strateginya ini. Jadi kalian siap-siap ya, nanti kita ketemu ya. Di mana ketemunya? Sherlock dong. Nah, ini perang atau janjiannya. Dalam perang, kata Nabi, al-harbu khida. Perang itu tipu muslihat. Jadi kalau dalam peperangan orang berbohong, menipu musuh, itu sesuatu yang dibolehkan. Emang harusnya kayak gitu. Masa mau jujur, saya orangnya gak bisa bohong. Kalian mau nanya apa? Gak bisa bohong. 2, mendamaikan di antara mukmin yang bertengkar ya. Bukan mukmin yang lagi baik-baik aja terus kita bohong, enggak. Lagi bertengkar. Yang 3, berdusta untuk masa lalu terhadap pasangan halal. Dengan niat mau bertaubat dan melupakan. Bukan modus pengen balikan. Ketemu di reuni, buka puasa bersama. Pasangan kita nanya pas pulang, kenapa sih dia tadi ngeliatin kamu terus? Biasa mantan pacar. 10 tahun loh kita pacaran, Pak. Itu gak boleh. Aku kan orangnya jujur, Pak, gak ada yang ditutup-tutupin. Gak boleh, itu jujur yang membinasakan. Jujur yang berdosa, gak boleh jujur. Terus gimana? Enggak, mungkin dia kayak lagi pangkling aja ngeliat kok aku udah gak pakai kacamata misalnya atau apalah ya. Bilang apa aja, tapi dengan niat kita nggak akan balikan, bukan jadi modus. Kalau modus, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah lebih tahu isi hati. Nah, orang munafik itu suka mencari muka. Sekali ngomongnya A, sekali ngomongnya Z. Pertama dia menghina kita, tapi di sisi lain dia memuji kita. Ini maunya apa sebetulnya? Nah, ini nih nggak bisa dipegang orang kayak gini. Dia harus jelas keberpihakannya kemana, tapi dia nggak perlu mencela siapapun. Saya jelas keberpihakan saya, tapi saya nggak suka mencela dan saya nggak suka terlibat dalam debat di sosial media. Jarang teman-teman ngelihat saya berdebat di sosial media. Kenapa? Buat saya perdebatan di sosial media itu tidak produktif, kecuali argumentatif ya. Karena ada juga perdebatan yang argumentatif, dia menjelaskan gagasan, oke itu bagus. Tapi kalau perdebatannya bentuknya saling membuli, ngapain? Sesama mukmin kita membuli. Nah, sesama yang ke masjid jangan saling mengganggu. Udah aja yang datangnya sholatnya apa misalnya qobliyahnya 2, yang nggak pakai qobliyah juga mangga. Kan ada masjid yang nggak pakai qobliyah, sholat tertentu kan, habis azan langsung iqomah, kecuali kalau kita memang karena ada taklim. Ada juga yang walaupun bukan rawatib dia nunggu orang supaya nanti bisa iqomah udah penuh jamaahnya. Ini mazhab. Dia bermuka 2, yudzabzabina baina dzalik. Yang keempat, di antara ciri orang munafik itu adalah memecah belah. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikasih nasihat janganlah kalian merusak di muka bumi, salah satu di antara maksud merusak adalah memecah belah. Jadi ajaran kita, narasi kita, ajakan kita, broadcast kita, postingan kita harusnya mempersatukan. Tapi kita tetap harus mengedukasi. Jangan gara-gara kita takut memecah belah terus akhirnya kita diam dan tidak mengedukasi apa-apa. Ketika kita posting tentang Suriah, tentang Rohingya, tentang Suriah, kita mengangkat sesuatu agar masyarakat aware untuk membantu. Bukan kita sedang memecah belah. Ketika kita bicara tentang negara, bukan memecah belah, tetapi agar kita semuanya aware dan care dengan negara kita. Yang membangun negara itu bukan cuma para politikus, kita rakyat juga punya hak membangun negara dengan karya. Makanya kita saling share supaya yuk kita bangun negara bareng-bareng. Dimulai dari mana? Karena kita muslim dari masjid. Tapi jangan sampai kita saling menjelekan dan kemudian akhirnya menjudge orang lain. Yang kelima, orang munafik itu adalah ucapannya manis. Makanya Allah berfirman di surat Al-Munafikun, kalau kalian melihat penampilan mereka, kalian akan kagum. Karena penampilan mereka kayak orang-orang yang berpendidikan, ilmiah banget. Kemudian kalau mereka bicara, kalian akan takjub mendengar ucapan mereka. Ucapannya itu kayak yang benar gitu. Kayak yang benar. Padahal mereka itu berargumen untuk menumpulkan pemahaman orang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang pandai bicara berarti harusnya dia benar. Maka yang menjadi ukuran kebenaran dan yang salah bukan argumentasi seseorang, tetapi apa dasarnya, apa referensinya. Kalau dasar dan referensinya ayat Allah, hadis Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan dia adalah orang yang berkata qaulan sadida, ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Tapi kalau yang dia bicarakan itu justru bertolak belakang dengan ayat Allah,
bertolak belakang kaidahnya, bukan mana ayatnya. Kadang-kadang nggak harus persis ayatnya, tetapi dia tidak bertolak belakang dengan ayat Allah, maka itu benar. Tapi kalau bertolak belakang, Allah mengatakan tutup aurat, dia bilang suruh buka. Allah mengatakan nikahlah, dia bilang jangan nikah. Nah ini bertolak belakang nih. Kalau bertolak belakang, kita jangan lihat argumennya, tapi lihat dalilnya. Bertentangan nggak dengan agama Allah? Bertentangan nggak dengan syariat? Kalau ada orang mengajak, yuk kita nikah segera mungkin, nikah muda, jangan takut nanti Allah yang kasih rezeki, karena saya udah mempraktekkan itu. Saya udah punya pengalaman dan pengalaman itu saya share. Saya menikah nggak punya modal, tapi Allah modalkan, kemudian Allah mudahkan segala urusan. Punya anak awalnya nggak punya modal, makanya bawa ke bidan karena yang paling murah. Akhirnya bidannya lagi sekolah, saya lahirin sendiri. Istri saya ngelahirin, saya yang bidanin maksudnya. Ngebidanin sendiri. Kenapa? Karena nggak sanggup membawa ke rumah sakit. Tapi apakah udah berakhir hidup saya? Enggak. Setelah itu Allah kasih rezeki. Ujian rezeki. Karena kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Sehingga saya mengajak, memotivasi anak muda, yuk nikah. Tujuannya apa? Biar kita tidak terjebak dalam pergaulan bebas, perzinahan yang diawali dengan pacaran, yang diawali lagi dengan pacaran Islami. Ya. Karena semuanya adalah bahasa talbisul iblis, kita tinggalkan pacaran, udah pacarannya habis nikah aja. Itu tuh goals dari saya membawa tema-tema jomblo fisabilillah. Bukan masalah jomblonya sebetulnya, masalah fitnah, masalah menjaga kehormatan, tapi mengajak menikah. Tapi kemudian muncul lagi wacana untuk mempersulit pernikahan. Nah ini juga bahaya nih, makanya kita harus sama-sama meneliti mana yang terbaik untuk bangsa kita, cari solusi. Kalau menurut saya, anak muda itu dikasih beasiswa nikah. Siapa yang menikah, beasiswa mahar. Kemudian bahkan di beberapa negara, di Turki itu, siapa yang menikah dengan perempuan Suriah, itu dibiayai oleh negara. Kenapa? Karena perempuan Suriah itu tidak ada yang merawat. Mereka itu pengungsi, mereka yatim piatu. Jadi siapa yang menikahi perempuan Suriah, maka dibiayai oleh negara. Walaupun nggak harus gitu-gitu amat juga sih. Ntar yang belakang protes, Ustaz emang harus ke Suriah? Nggak juga sih. Ini contoh ya, contoh. Artinya negara terlibat dalam menyelesaikan masalah anak muda. Masalah anak muda itu 3. 1, masalah cinta. Apa solusi negara untuk masalah cinta? Beasiswa menikah. Keren kan? 2, masalah anak muda itu adalah karir. Apa solusi negara? Menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan pendidikan, menggratiskan pendidikan. Itu yang 2. Yang 3, masalah anak muda, entertain. Entertain itu tempat ruang mereka untuk kolaborasi, komunikasi, berkreasi, berkarya, termasuk mereka yang senang dengan olahraga, main segala macam. Sediakan ruang-ruang anak muda, youth space gitu ya. 3 masalah ini ternyata dicarikan solusi, bukannya kita terhalangi. Makanya saya berharap kemana saya pergi itu saya ngobrol sama wali kota, sama bupati, sama gubernur, Pak bikin program beasiswa mahar. Insya Allah banyak banget yang akan mendukung, terutama usia di bawah 25 tahun, itu semangat banget. Tapi tetap ada pemerintah mengawal, makanya muncul sekarang wacana peraturan supaya lebih matang secara mental ya, secara psikis. Cuman mudah-mudahan ini benar-benar jadi solusi, sehingga akhirnya tidak ada lagi perempuan yang ditelantarkan, itu benar banget. Karena ada banyak kasus setelah menikah perempuannya ditelantarkan, banyak kasus kayak gitu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.